Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani, absen 7. Nama saya Widi Sri Yulis Delva, absen 37. Nama saya Susi Susanti, absen 35. Kami dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan hasil diskusi belajar kami tentang integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur sosial yang saling berbeda seperti norma, nilai, pranata, dan sistem religi, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang sesuai serta serasi dengan fungsinya bagi masyarakat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu integrasi sosial di dalam masyarakat yaitu: yang pertama, memiliki rasa saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Yang kedua, nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten. Yang ketiga, nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Yang keempat, adanya toleransi. Yang kelima, memiliki kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Yang keenam, mempunyai visi dan misi yang sama. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Merupakan integrasi yang terjadi karena adanya norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Misalnya, warga negara Indonesia dipersatukan dengan sebuah prinsip yang kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, ada integrasi fungsional. Merupakan integrasi yang muncul karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, Indonesia terdiri dari bermacam ras dan suku. Yang ketiga, integrasi versif. Merupakan bentuk integrasi yang tercipta karena adanya kekuasaan yang dimiliki penguasa. Artinya, penguasa akan menerapkan cara-cara kekerasan atau disebut juga versif. Misalnya, para pendemo berhenti rusuh ketika polisi menyemprotkan gas air mata kepada kerumunan pendemo. Faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, faktor internal atau dari dalam individu, meliputi adanya semangat gotong royong, adanya keadaan diri sebagai makhluk sosial, adanya tuntutan kebutuhan. Yang kedua, faktor eksternal atau dipengaruhi dari luar individu, meliputi adanya sikap saling menghargai dan toleransi, adanya persamaan kebudayaan, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan, adanya sikap terbuka pada perubahan, adanya tuntutan perkembangan zaman, dan adanya tantangan dari pihak luar. Selain itu, ada faktor penghambat integrasi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang sifatnya heterogen. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga, adanya paham etnosentrisme. Yang keempat, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kelima, adanya ancaman dari luar. Yang keenam, adanya ketidakmerataan pembangunan. Proses integrasi sosial. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi adalah proses yang terjadi ketika kedua masyarakat yang memiliki budaya berbeda saling berkaitan. Proses integrasi tersebut akan terus berlangsung sampai unsur budaya asing diterima oleh masyarakat dan diolah kembali ke dalam budaya sendiri. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial munculnya ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi sebuah perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Di dalam prosesnya, setiap anggota masyarakat akan berusaha untuk meningkatkan kesatuan sikap, tindakan, dan juga proses mental, namun tetap memperhatikan kepentingan bersama. Yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi adalah proses usaha masyarakat dalam meredakan pertentangan dan mewujudkan kestabilan. Akomodasi yang ada di dalam masyarakat diharapkan bisa menyelesaikan konflik tanpa merusak dan menghancurkan pihak lawan.